Oke, balik lagi sama gue di Persija underscore Insight. Oke, jadi di konten kali ini gue mau ngebahas tentang Thomas Doll yang udah sampai di Jakarta dan ada beberapa kejadian yang cukup membingungkan juga di sesi latihan ini. Jadi seperti biasa, gue bacain artikelnya, tapi sebelumnya lo subscribe dulu, terus lo like juga, sama lu komen pendapat lu, apapun pendapat lu komen di bawah. Entah lu setuju sama gue atau lu nggak setuju sama gue, ya lu komen aja di bawah, nggak ada masalah gue. Tapi sebelumnya subscribe dulu, oke? Makasih Jack. Jadi sesi latihan pertama Persija Jakarta, ini gue bacain seperti biasa ya, artikelnya gue bacain. Nanti gue sambil kasih komentar, nanti kesimpulannya di akhir video. Oke, sesi latihan pertama Persija Jakarta diwarnai ungkapan kekecewaan dari anak-anak Jackmania. Hal itu tentunya tak bakal diprediksi sebelumnya, mengingat para Jackmania sebenarnya sangat menantikan momen ini, sangat menantikan momen di mana kita datang pelatih baru yang asal Jerman itu. Ternyata tapi yang terjadi adalah kekecewaan, oke? Kekecewaannya apa? Kita bahas. Oke, di sini lantas apa sebab kekecewaan para Jackmania di sesi latihan perdana Persija Jakarta bersama Thomas Doll? Meluapnya kekecewaan karena adanya sosok Sudirman. Jadi kalau lo ngikutin di medsos, banyak banget komentar dari anak-anak Jackmania ini yang Thomas Doll yang datang tapi yang dikomentarin Sudirman. Agak lucu, tapi itu yang terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Kita lanjut, oke? Kritikan pedas yang turut disematkan pada sosok Sudirman bahkan hingga turut menyinggung sosok ex-pelatih Persija Jakarta Angelo Alessio. Angelo Alessio ini pelatih sebelum Sudirman seperti yang kalian udah ketahui. Hal itu tak terlepas dari Sudirman yang pernah didapuk menjadi pelatih kepala setelah Angelo Alessio dikeluarkan oleh Persija Jakarta. Jadi pas Angelo Alessio dikeluarkan Persija Jakarta, Jackmania ini berharap adanya perubahan. Ternyata sosok Sudirman yang dipilih masih oke, kita masih terima itu. Tapi kalimat-kalimat dari Sudirman ini yang akhirnya menjadi bumerang untuk dia sendiri. Dia bilang, ia menyebutkan kendala Persija Jakarta bersama Angelo Alessio karena skuad macan kemarin tak mengerti dengan filosofi pelatih Italia yang dinilai terlalu tinggi. Ini gue bahas waktu itu, sering banget gue bahas tentang filosofi ini. Kenapa? Apalagi sekarang ada kaitannya dengan pelatih baru. Sama-sama orang Eropa dan Jerman ini terkenal filosofinya keras banget. Jadi Sudirman bilang kalau Angelo Alessio ini filosofinya terlalu tinggi untuk pemain Indonesia. Datanglah Sudirman melatih Persija Jakarta waktu itu. Nah, setelah dia ngelatih ternyata lebih ancur lagi. Statistiknya lebih berantakan lagi dibanding Angelo Alessio. Makanya itu bumerang buat dia. Dia bilang filosofi Angelo Alessio terlalu tinggi. Berarti kan maksud dia harus direndahin filosofinya. Harusnya nggak kayak gitu. Ya namanya Eropa adalah poros sepak bola, harusnya kita ngikutin filosofi Eropa. Apalagi sekarang kita kedatangan pelatih baru, Thomas Doll, ya harusnya pastinya dia juga akan menerapkan filosofi Eropa. Nah, kita harus bisa ngikutin. Kalau kita nggak mau ketinggalan, kita harus bisa ngikutin. Jangan ngikutin apa kata si Coach Sudirman ini, karena dia nggak pengen Indonesia berkembang. Dia pengen filosofinya tetap di segini-segini aja. Itu salah banget. Maka itu dia kena bully habis-habisan dari anak Jackmania. Gue lanjutin lagi. Nampaknya ini gue sambil baca ya. Pertemuan antara Mazda mau baca kemarin sesuai dengan pertamanya. Gini. Jadi dalam unggahannya Persija Jakarta nampak mengunggah foto pertemuan perdana antara Thomas Doll dengan para penggawa Macan Kemayoran. Jadi pas di latihan pertama kan Persija ngepost tuh di Instagram tuh. Ternyata di situ ada sosok Sudirman. Itu yang bikin rame banget ya. Namun para Jackmania sebelumnya sudah mengetahui hadirnya sosok Sudirman, lantas langsung memberikan penolakan melalui Sudirman out. Jadi hashtag Sudirman out naik lagi, trending lagi. Karena Persija pernah bikin statement kalau Sudirman dikeluarin. Bambang Pamungkas Sudirman dikeluarin dari Persija, ternyata masih ada. Itu kan yang bikin aneh. Jadi aduh, gue juga bingung ini sama manajemen nih. Dia bilang out tapi ternyata masih nongkrong di situ dia. Selain itu, catatan statistik Persija justru semakin jeblok ketika ditangani yang tadi gue udah bahas. Terlebih saat itu rasio kekalahan. Ini abis gini gue bahas Thomas Doll ya. Ini gue bahas Sudirman dulu sedikit. Terlebih saat itu rasio kekalahan udah tadi. Thomas Doll sudah memimpin latihan. Nah ini sekarang kita bahas Thomas Doll. Kita lupakan Sudirman, basi udah.
Thomas Doll sudah memimpin latihan Persija Jakarta pada hari Senin. Ia menerapkan latihan dan pertandingan sama pentingnya. Buat dia latihan dan pertandingan ini sama aja, sama pentingnya, nggak dibeda-bedakan. Oke, Thomas Doll, pelatih asal Jerman itu memilih langsung menengok latihan Persija meski baru saja tiba di Indonesia. Berangkat dari transit di Budapest, Hungaria, ia menempuh perjalanan belasan jam untuk sampai di Jakarta. Bukannya milih ke hotel nih, gila sih ini pelatih ini. Ia langsung ke Sawangan untuk melihat latihannya anak-anak Persija Jakarta. Dia bilang sebab dia udah nggak sabar untuk bertemu dengan para pemain di klub Persija Jakarta ini. Jadi dia langsung tanpa, padahal waktu kalau lo ngeliat live-nya itu dia mau diarahin sebenarnya ke hotel, tapi dia bilang nggak, gue pengen lihat tim gue latihan. Dia bilang buang waktu 1 hari gue kalau misalkan harus istirahat. Itu gila sih, memang ini orang Jerman ini pekerja keras dia. Oke, bicara soal gaya melatih, ia sedikit memberikan penjelasan. Baginya latihan maupun pertandingan harus dianggap sama. Jangan main-main maksudnya latihan. Jadi lo kalau latihan tuh jangan bercanda-bercanda. Kalau orang rata-rata pelatih Jerman kayak gitu. Kalau misalkan di latihan tuh pada galak-galak sama kayak di pertandingan dia. Saya akan selalu memberikan menu latihan yang keras, dia bilang. Terlebih lagi saya datang dari latar belakang pendidikan lama dari Jerman Timur. Oke, tapi tenang. Saya memiliki filosofi sepak bola modern. Saya harap pemain jangan takut karena saya berasal dari Jerman, maka akan banyak latihan lari-lari saja, dia bilang. Nggak seperti itu. Thomas Doll juga menerapkan filosofi permainan yang dapat dipahami oleh seluruh pemain. Ia berharap pemain tak kesulitan mengaplikasikannya. Oke? Di sisi lain, ia meminta para pemain memiliki ambisi yang kuat untuk berjuang bersama dirinya demi membentuk tim juara. Oke? Jadi sebelum bicara target juara, kata dia nih, kata si Thomas Doll, kami harus bekerja sangat keras di lapangan, tentunya dengan tingkat disiplin dan respect yang selalu tinggi. Ini yang paling penting banget nih, disiplin dan respect yang tinggi. Rata-rata pemain Indonesia, gue nggak bilang pemain Persija ya, pemain Indonesia itu ngehargain pelatihnya setengah, nggak full kayak pemain-pemain Eropa. Jadi pelatih dianggap teman, harusnya jangan. Pelatih itu harus respect kita sama dia, harus diikutin apa kemauan pelatih. Oke, lanjut lagi, dikit lagi. Saya membuat filosofi permainan ini bisa dipahami oleh semua dari hati ke hati. Perlahan kami harus bisa membangun mental tim ini agar lebih baik lagi. Selain Thomas Doll, asisten pelatih anyar Persija yang orang Italia itu Pasquale Rocco juga baru tiba di tanah air, turut hadir juga dalam sesi latihan, dan Rocco menjelaskan bahwa tujuan dari latihan perdana itu sangat sederhana, yakni ingin mengetahui kualitas operan dan kontrol bola. Jadi dia datang langsung ke latihan cuma pengen lihat anak-anak Persija, pemain Persija ini ngoper sama kontrol bola. Karena mungkin dia udah ngelihat beberapa pertandingan, menurut pengakuan Thomas Doll, 3 pertandingan terakhir Liga Indonesia ditonton sama dia untuk tim Persija. Dan mungkin ini pendapat dia pengen lihat kualitas operannya dan kontrol bolanya. Oke, dikit lagi. Latihan malam ini sangat simpel. Ada pemanasan dengan bola, di mana kami ingin tahu kualitas operan, kontrol bola, dan lainnya dari para pemain, kata Rocco. Setelah itu ada sesi lari tanpa bola. Setelah itu ada position game yang dibagi 3 tim. Ya, kualitas operan dan kontrol bola para penggawa memang menjadi salah satu hal yang harus dibenahi. Ini dia catatan. Jadi setelah dilihat, ternyata operan sama kontrol bolanya masih berantakan. Jadi dia bilang ini yang harus dibenahi dulu, dia bilang. Terus metode pelatihannya sederhana aja. Dari Doll harus diterapkan perlahan-lahan mendongkrak kualitas pemain Persija. Dia sendiri tak mau sesumbar untuk langsung membawa tim ini menjadi juara. Jadi realistis. Dia nggak tahu juga sebenarnya kalau Persija ini tim papan atas, tim paling besar di Liga Indonesia. Yang dia lihat musim sebelumnya Persija di urutan keberapa. Nah itu yang masuk akalnya buat dia. Nggak mungkin misalkan kita di urutan sekian tiba-tiba kita jadi juara. Bagi dia realistis saja, target dia nggak juara, tapi mungkin juara karena Persija biasanya selalu ada di 3 besar. Saya langsung ke tempat latihan, tidak pergi ke hotel dulu untuk tidur. Itu bisa membuat saya kehilangan 1 hari, gila. Saya ingin langsung bertemu pemain, ujar Thomas Doll. Oke. Terus si Thomas Doll ini terkesan dengan sikap para pemain Persija. Diakuinya para pengawal ini sangat termotivasi dengan kedatangan dia dan ramah-ramah. Orang Indonesia ramah-ramah menurut dia. Oke. Nah, jadi itu
apa namanya, sedikit di sesi latihan pertama. Nanti gue akan upload video berikutnya, itu adalah wawancara dia di latihan pertama di Persija Jakarta. Oke, segitu dulu video dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa lu subscribe dan lu like juga, lu komen juga pendapat lu di bawah. Oke, makasih lu udah nonton sampai detik ini nih, sampai gue ngomong kayak gini. Lu berarti keren banget. Oke, Jack Mania.